Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore insan mesra dimanapun berada. Kembali lagi kita berjumpa di acara Obras, obrolan sore Ramadan bersama Bang Ude. Iya. Iya. Ya, bersama Fikri juga. Zikri. Sorry, salah. Seperti biasa selama Ramadan setiap harinya kita akan mengulas berbagai tema menarik. Salah satu tema yang kita bahas pada hari ini terkait ukhuwah Islamiyah. Ya, ukhuwah Islamiyah. Insan mesra dimanapun berada, Anda dapat bergabung bersama kami melalui akun Facebook Mesradio Parepare, mengajukan pertanyaan melalui kolom komentar, atau dapat langsung menghubungi kami melalui telepon atau WhatsApp di 085395 95350907. Lupa Bang. Sebelum kita memulai dialog kita pada sore hari ini, terlebih dahulu mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Anda Zikri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma 'amilat aydina an'aman fahum laha malikun wa zallalnaha lahum faminha raqubun wa minha ya'kulun ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينظرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقنا لهم من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون Sadaqallahul Azim. Demikian pembacaan Tadarus Al-Quran oleh Anda Zikri. Selanjutnya sebelum memasuki pembahasan utama kita terkait Ukhuwah Islamiyah, terlebih dahulu kita dengarkan Fadilah malam ke-20 ya. Iya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Insan mesra, kita berada pada malam yang ke-20 di bulan suci Ramadan. Insyaallah 10 terakhir akan kita lebih bersemangat lagi untuk beribadah. Tema sebentar malam ini urgensi atau pentingnya ukhuwah Islamiyah. Kemudian adapun fadilahnya sebentar malam, siapa yang beribadah karena motivasi iman dan takwa kepada Allah, maka dia akan diberi pahala seperti orang-orang yang mati syahid, dan pahala seperti orang-orang yang soleh atau yang solihin. Jadi ada nilai yang begitu luar biasa dari ibadah yang kita lakukan. Maka di
kita akan diberi yang namanya pahala seperti orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid itu artinya tanpa hisab yang masuk dalam surganya Allah. Orang yang mati berjuang membela agamanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk perang Badar, perang Uhud, ya sahabat-sahabat Nabi banyak meninggal di situ, itu dikategorikan mati syahid. Jadi mati syahid sendiri ada beberapa tingkatan. Ada syahid memang surga, itu para syuhada. Ada yang syahidnya karena melahirkan ibu-ibu. Ada juga yang meninggal karena sakit perut, itu mati syahid juga. Iya, dia sakit perut, dia meninggal dunia, dianggap juga mati syahid sebenarnya. Tapi syahidnya ini adalah syahid dunia. Adapun akhiratnya ya tergantung amal kebajikannya. Nah, gitu. Banyak tingkatannya. Kemudian orang-orang yang soleh, kita tahu bagaimana orang-orang soleh, orang-orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada orang yang soleh yang begitu terkenal di zamannya Nabi Sulaiman alaihissalam yang berdoa untuk memindahkan singgasananya Ratu Balqis. Jin Ifrit saja tidak sanggup dalam satu kali kedipan mata, tapi dia hanya mengatakan saya sanggup memindahkan istana Ratu Balqis ke tempat Tuan. Itu kisaran sebelum Tuan berdiri di tempat duduknya. Tetapi kata Nabi Sulaiman ada yang lebih cepat, maka orang soleh ini berkata saya sanggup berapa cepatnya satu kedipan mata sudah tiba. Jadi padahal jaraknya itu istana Ratu Balqis dengan kerajaan Nabi Sulaiman itu sekitar perjalanan 1 bulan ya. Dan itu pun naik kuda kisaran 80 atau 60 km per jam kecepatannya. Jadi saking cepatnya itu. Dan menurut riwayat orang yang soleh ini doanya memang makbul dan diterima oleh Allah. Hanya dia menggunakan doa dengan Asmaul Husna. Nah, gitu. Jadi memang ada nama-nama kita memang diberi nama oleh orang tua dan itu sesuai dengan cocok dengan Asmaul Husna. Oke. Insya mesra diingatkan untuk bergabung di telepon 085395350907. Ada kolom komentar juga. Baru ada 2 yang bergabung ini Bang Ude, Andris Asyani dan Ibu Esti Kuswardani. Terima kasih. Sebelum masuk pertama nih Bang Ude. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dia utama ini apa? Warga Kudapa Lailatul Qadar kemarin. Tolongan ini berat dari pemerintah Bang Ude. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yurus telung masuk. Patut disyukuri. Wasingilo nonton pesim. Den ulle apa? Turidin le pakalai mandodok. Tanya penggemar sejati. Silakan Bang Ude. Ini kan malam ukhuwah ya. Iya. Kami minta pengertian apa sih yang dianggap ukhuwah Islamiyah. Supaya kita jelas yang mana dianggap yang namanya ukhuwah Islamiyah. Yang kedua, jika makukui Bang Ude banyak HP canggih-canggih ya. Jadi kamu tapan terus suka kuna foto mata jadi kan. Ada filter. Filter istilahnya filter. Ini kan kadang nabalik gitu kejadian begini. Ada orang pacaran lewat HP. Ya pura tuh biasa wasa cuma kaca pada mau saja duduk paling tunah. Jadi itu di HP bisa membukti orang. Contoh tadi ya, maka jamu ko siruti jo napa bunting magan ko jadi nih. Letu aja napa sirutu. Bagaimana itu? Sudah sering ketemu muka di HP, wah kasih itu ya kalau biniku. Dia gagal letu pare-pare, mako mau je pale. Yang kedua, itu kan banyak penjual kue kasih masuk di HP. Kadang itu kuenya di HP itu kue makanja, malumpu. Tapi pas kita mau pesan, dia kira pada kulisan HP. Ini kita bilang, yang mana ini pembohongan publik karena HP itu bisa memainkan sesuatu. Seperti barang-barang dari Jakarta, dari mana lewat Shopee. Biasa makanja, tapi bilang itu mulai tidak sesuai dengan harapan kita. Jadi apakah kita sebagai orang yang memesan manoko-noko, apakah
noko-noko madosa gitu. Iya. Bagaimana cara kita menerima supaya noko-noko kita ini tidak dijadikan dosa. Bernilai pahala. Bernilai pahala. Assalamualaikum Bang Ude. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama itu adalah tentang masalah ukhuwah ya. Apa itu ukhuwah? Ukhuwah itu adalah nilai persaudaraan ya, dibahas dalam Islam, bahwa kalau kita mengatakan ukhuwah Islamiyah berarti nilai persaudaraan dalam Islam. Kalau kita mengatakan ukhuwah insaniyah, nilai persaudaraan dalam kemanusiaan, sama dengan ukhuwah al-basyariyah, ukhuwah wataniyah. Kalau ukhuwah al-basyariyah juga sama dengan persaudaraan dalam kemanusiaan, dalam artian bahan fisiknya. Iya. Kalau dia insaniyah berarti dia makhluk sebagai manusia, sebagai makhluk sosial. Iya. Dan kalau dia sebagai ukhuwah al-wataniyah berarti hubungan kita manusia dalam berbangsa dan bernegara. Jadi ada beberapa tingkatan itu. Nah, terkait dengan ukhuwah sendiri adalah hubungan atau kerjasama, nilai persaudaraan maksudnya di situ. Jadi kalau dikatakan ukhuwah kita, ukhuwah Islamiyah, persaudaraan dalam Islam. Ukhuwah kita bertetangga, persaudaraan dalam tetangga. Nah, itu masuk kategori di situ. Jadi sebenarnya nilainya di sini adalah nilai kekerabatan ya. Tak ada perbedaan di antara kita, meskipun kita berbeda agama, tetap kita bersaudara dalam sebangsa dan setanah air. Itu skopnya yang besar. Adapun dalam artian tetangga ya sama, tapi skopnya lebih kecil. Kita hanya tetangga dengan tetangga. Tapi kalau kita pertemanan itu masuk dalam kategori ukhuwah insaniyah atau ukhuwah al-basyariyah. Iya. Kalau Bang Dimas tertarik dengan seorang perempuan cantik, itu namanya ukhuwah al-basyariyah. Al-basyariyah. Saya tertarik orang itu karena karakternya, karena dia cantik, karena dia bagus bodinya, berarti itu namanya ukhuwah al-basyariyah. Ya, fisik ya. Fisiknya. Kalau dia an-nas itu nilai persaudaraan oleh karena dia adalah lebih dewasa berpikir atau dia logikanya. Jadi yang paling tinggi sesungguhnya di sini adalah an-nas ya. An-nas. Karena Allah itu panggil manusia dengan kalimat an-nas, artinya karena dia cerdas, dia menggunakan akalnya dan dia lebih dewasa. Makanya itu kenapa dikatakan qul a'udzu birabbin nas. Wahai manusia. Ya, wahai manusia, katakanlah kepada manusia, wahai manusia, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas ya, ilahin nas. Itu dimasukkan di situ yuwaswisu fi sudurin nas, karena ternyata banyak juga manusia yang karena kecerdasannya dia bisa mempengaruhi orang-orang, bisa bisi-bisi. Ya, ataupun cuma bisi letu salah, itu bisa juga. Varian. Ya. Iya. Bisa digunakan gitu. Kemudian gimana itu kalau HP-nya sekarang HP Android dia pakai, dia foto dirinya. Kan gini sebenarnya. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa kita masuk dalam era digital ya. Perubahan karakter manusia itu bukan hanya lingkungan, bukan hanya sekolah, bukan hanya keluarga, tetapi perubahan juga dilakukan oleh lingkungan digital. Anak-anak kita justru lebih domain ketika memesan makanan itu melalui HP, saat lagi mau keluar itu bisa seperti itu. Ya karena memang sudah modelnya. Iya. Tapi masalahnya letak kekurangannya adalah apa yang kita pesan tidak sesuai dengan apa harapan kita. Ekspektasi kita tidak sampai ke sana. Sementara yang kita lihat di gambar itu kan yang namanya televisi, yang namanya gambar yang dalam medsos itu, baik di televisi ataupun di media atau di mana saja, yang namanya gambar itu kan ada istilahnya apa itu, hanya memainkan peran manipulasi optik. Manipulasi ya, dia bisa saja pemanis kata, bisa saja hanya pelakon misalnya, ya, dia hanya disuruh untuk berkarakter seperti itu. Kita beli celana bagus-bagus dilihat, begitu tiba barangnya tidak sesuai dengan apa yang kita lihat. Itu kan termasuk kita sudah masuk dalam kategori sedikit masuk dalam unsur penipuan medsos ya, tidak banyak. Makanya itu di medsos itu lebih banyak hoaxnya. Kalau radio minim sekali hoaxnya di situ. Iya. Jadi makanya ini hati-hati kita. Bagaimana kalau kita sampai itu menokok-nokok lagi, maka terima saja dengan melapaskan istighfar. Ya, kemudian jangan lagi ulangi memesan di situ kalau memang tidak sesuai. Iya. Kan, tapi kan tidak semuanya seperti itu. Iya. Ada juga yang ya memang sesuai dengan kualitas barangnya yang kita pesan, bisa saja seperti itu. Iya. Dan kemudian, memang ada pengalaman Bang Ude, penonton siaran kita di sosial media, di Facebook utamanya. Iya. Kira luas sini, ke sini. Wah, sing malu angun ramu saudara, maku tuh menjadi peleci karena di pandangan dia luas kelihatannya.
Tapi Iya. kan memang Bukan, apa? sebenarnya kita tidak mempengaruhi di situ, tapi orang yang melihat itu cara berpikirnya luas. Oh iya, iya. Sebenarnya. Berarti sugestinya ya. Sugestinya ya. Oke. Jadi dianggap itu bahwa besar ruangannya padahal tidak. Iya. Jadi secara tidak langsung dia berpikir, wah enjoy orang di sana. Ya, lanjut. Tadi masih ada satu. Kemudian yang masalah gimana kalau Filter. Filternya itu ceweknya biasa-biasa aja lalu dia posting cantik ya begitu kan. Itu makanya dulu Nabi sebenarnya gini. Rasulullah dulu itu kan belum ada teknologi. Iya. Rasulullah itu kalau kau suka kepada seorang perempuan, maka ambillah orang yang kau percaya. Itu kan sekarang bahasanya kan macomblang ya. Iya, iya, iya. Macomblang. Ambillah orang yang kau percaya lalu tengoklah gadis itu, lihatlah. Kalau dia mengatakan cantik, karena kita tidak bisa lihat wajahnya gadis waktu itu. Iya, iya, iya. Dia pakai Ada cadar, yang dilihat cuma telapak tangannya dengan Matanya. matanya saja. Alisnya. Maka utuslah orang yang kau percaya. Kalau dia mengatakan bagus, maka baguslah. Tapi kalau dia mengatakan tidak. Itu saja jawabannya. Artinya kalau dia mengatakan, oh iya boleh, silahkan, maka kita lamar. Nah, sekarang tidak. Orang jauh di seberang Kalimantan bisa saja kita baku cek dengan dia. Hanya karena pakai HP Android misalnya, kemudian dipakaikan filter, ya alhamdulillah semuanya cantik dan gagah kita lihat. Tapi itu juga secara totalitas kalau memang kita senang dengan yang seperti itu, maka kita sudah niatkan ya, begitulah jodoh kita maksudnya. Iya. Artinya jangan kau tolak karena kau sudah lamar dan kau sudah pilih dia bahwa memang seperti itulah. Ya, bagaimana kalau ada yang menolak? Kan beberapa tahun lalu ada yang viral ya, yang dari India itu ke Sopeng, bahkan sampai sudah ngirim uang kalau tidak salah lebih 100, tapi ternyata ketika sampai di sini kasihan, ditolak sama keluarga perempuan. Modelnya gini, artinya kan kita tidak serta-merta menyalahkan pihak perempuannya. Iya. Dan tidak juga kita bisa membenarkan secara sepenuhnya orang-orang India itu yang datang ke Indonesia, ya seperti itu. Di chat itu boleh jadi ada hal-hal yang misalnya yang sifatnya sangat pribadi dari keluarganya, misalnya Saripah ya, Saripah yang disengkang itu, yang disengkang itu, kemudian siapa tahu bisa dia dijodohkan dengan laki-laki yang lain, tapi ya karena dia anggap medsos itu hanya sekedar untuk hiburan saja, tapi orang India ini bisa saja menanggapi secara serius. Ya, dia tidak pernah minta dikirimkan uang misalnya, tapi dia kirim uang seperti itu. Boleh bisa jadi karena namanya laki-laki ya memang harus berkorban untuk mendapatkan semua itu. Tetap salah perempuan. Ya, artinya gini, kita tidak boleh melihat sepihak. Kita harus jujur bahwa ada hal-hal yang mungkin ya dirahasiakan oleh sang perempuan ini dan laki-laki yang kadang-kadang juga kita hanya bermanis-manis biasa saja. Yolimi maka dia ogi lepas saja mi, lepas saja lepas patung. Ya. Tapi memang harusnya dihargai perjuangannya. Ya. Karena makanya banyak simpatik. Tapi kita harus akui bahwa rezekinya orang India di situ. Gara-gara dia datang ke Indonesia akhirnya jadi viral. Ya, masuk di TV. Bahkan lebih banyak yang didapat itu daripada yang dikirim ke Saripah. Oh iya. Itu lebih banyak didapat. Karena kasihan ya. Lebih banyak didapat, masuklah di televisi, viral lah. Itu kan dibayar kalau masuk di situ. Itu kan dibayar. Jadi rezekinya ada di situ sebenarnya. Iya. Saya juga ada pengalaman pernah diiming-iming kalau dirupiahkan itu sekitar 480 juta rupiah ya. Dan orang Suriah. Tapi saya tidak ladeni karena ujung-ujungnya dia minta ongkos transfer dulu. Penipuan ternyata ya. Jadi memang banyak ya seperti itu. Artinya harus kita pahami secara keseluruhan ya, baik kondisi sosialnya, kondisi psikologinya, dalam lingkungan keluarganya seperti apa, dan itu kita warganet itu tidak boleh langsung mengklaim bahwa seperti itu. Ikuti dulu. Kalau kita hanya sekedar menyalahkan sepihak, artinya kita tidak adil. Ya. Iya. Artinya kan sudah ada juga sanggahan dari pihak keluarga seperti itu, bahwa seperti ini kondisinya. Dan secara gamblang kan sudah bisa ketahuan. Iya. Akhirnya kan tidak menuntut juga ini si orang Indianya kan. Iya. Kayak kemarin di Pak Kampung ya, Miftatun itu kenapa tidak India ya? Iya situ. Tapi kasihan katanya, tapi kan ternyata ada hikmah juga. Boleh jadi kan dia hanya ingin viral. Kan tidak ada yang tahu. Iya. Boleh jadi kan dia ingin viral. Tapi karena dia nekatnya datang ke Indonesia, diumbarlah itu saya perjuangan seperti ini.
Tapi boleh jadi kan dia hanya ingin jalan-jalan ke Indonesia atau bagaimana karena ada kenalannya. Ya seperti itu. Jadi harus berpikir ya. berbagai sisi ya. Iya, tidak boleh kita langsung menyalahkan. Itulah makanya saya katakan bahwa kalau kita berpikir positif pun akan melahirkan nilai positif. Iya. Tapi kalau kita berpikir negatif, meskipun orangnya bagus, tetap akan jelek di mata kita. Iya. Padahal waktu Bang Ude punen lo bagi-bagi mereka malingi ambo lo 50 Indonesia ataupun cuma milik transfer sekitar 12 juta itu anunya biaya transfernya. Karena katanya tinggal di imigrasi itu surat pernyataan jadi harus diselesaikan dulu. Iya. Penipuan biasa. Banyak hal-hal. Ya, jadi mungkin kita satu pelajaran di situ memang harus berhati-hati kalau mendapatkan begitu. Iya. Jangan mudah. Saya sering ya begitu Bang Dimas. Tapi saya hanya sebatas sudah chat begitu, sudah selesai. Tidak lagi lanjut kepada sampai tahu bagaimana latar belakang enggak. Ya. Saya tidak. Kalau saya lanjut sampai minta transfer minta transfer selesai. Saya batasi semua itu. Ya, kita menyapa yang hadir di Facebook ada Ida, Ogi Supa, kemudian Mugapir Yunus, Ramdan Nanan Rahman, ada Fitriani Ari. Oke, selanjutnya kita ada pertanyaan nih mungkin. Silakan. Kalau di medsos ada? Belum ada yang masuk. Iya. Ya kalau kita berbicara masalah ukhuwah ini Bang Dimas itu Nabi sudah menanamkan nilai-nilai ukhuwah Islamiyah baik berbangsa, bernegara, sosial, bahkan dalam ukhuwah kita yang sesungguhnya yang paling ada sekarang anak ukhuwah medsos ya. Iya. Media sosial. Bagaimana maksudnya itu? Iya, medsos kita lebih mengenal teman di medsos daripada teman yang di depan kita. Gitu. Iya. Mirisnya kan di situ. Artinya ada sisi baiknya kan gini. Kita lama dengan teman SD mungkin lama kita tamat, puluhan tahun kita tidak ketemu, akhirnya kita bisa ketemu di medsos. Iya. Ya, meskipun dia agak jauh dari Sabah sampai Merauke, ada semua di sana. Tapi medsos ini membantu kita untuk menemukan itu. Tapi sisi buruknya, negatifnya, karena kita lebih mementingkan teman yang jauh daripada teman yang di dekat. Nah, di situ kalau bermedsos. Penasaran mau Halo, assalamualaikum Bang Ude. Iya, silakan Bang Ude. Kita berbicara teknologi ya. Iya. Jadi ini kami tahu mudaratnya juga banyak, yang baiknya juga banyak ya. Karena dulu kita itu ada bentuk penipuan yang langsung ketemu dengan orangnya. Iya. Soal bicara misalnya di masjid, ini kan banyak kejadian rata-rata yang tidak mau bekerja keras itu melakukan ini Bang Ude. Iya. Iya, terus terang dia hanya sekolah sekian lama di suatu tempat yang usah disebut. Dia mampu mengejar seseorang dengan berbagai cara. Iya. Termasuk saya pernah itu ada menelpon, Bang, ada kecelakaan anak di sini. Saya bilang ke jangan aku begitu Iya. Tapi saya sambut dengan kata-kata bahwa di mana ya? Dia bilang ada di polsek sini. Saya bilang di mana? Nanti dia bilang kalau mau dia amanin anak kirim uang. Saya bilang polsek mana? Udah operasi. Iya. Ya udah makanya jangan ke janamu kantor polisi. Nanti bisa diatur baru dia bisa aman. Jadi saya bilang begini Bang Ude. Iya. Kau ini tidak ada pekerjaan lagi kah? Maksudnya bagaimana hukum agamanya begini Bang Ude supaya tercerahkan ke masyarakat Parepare khususnya. Jadi Bang Ude sebagai ulama dan ustaz tolong dalam rangka bulan puasa ini berikan pencerahan ke generasi kita, jangan mau mencari pekerjaan terlalu mudah. Iya. Carilah pekerjaan yang bisa mengeluarkan keringat, mengeluarkan pikiran, tenaga, dan itu bisa dirasakan manfaatnya. Makanya Andre nanamu cek deh, komak barang kamu yang sering dibilang Bang Ude ya. Iya. Biar banyak kalau hatinya orang sakit. Kan pasti orang sakit. Di dona nilainya 4 juta, 5 juta deh kan. Iya. Uri kiringan tidak ada yang terselesaikan. Jadi saya mengharap dalam acara obras ini sore bisa tercerahkan khususnya anak-anak muda kita di Parepare Bang Ude. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, karena
kenapa marak yang seperti ini? Karena ini dianggap mudah untuk mendapatkan dan menghasilkan uang. Ya, sebagaimana judi online. Ini kan dianggap mudah dan bisa menghasilkan uang banyak seperti itu. Sementara anak-anak muda kita itu hilang kreativitasnya untuk berkreasi mencari nafkah. Dia selalu mengambil jalan pintas. Makanya itu generasi muda ini harus dikader dengan baik dalam karakternya. Dia sebagai al-bashar, dia sebagai al-insan, bahkan dia sebagai manusia yang memiliki keyakinan. Tapi kan memang secara naluri Bang Gude, kalau bisa dapat yang mudah, kenapa kita mesti artinya kan, kerja yang sulit? Tapi kan ada yang namanya agama yang membatasi seluruh gerakan kita. Ingat, ad-dunya sijanul mu'minin wa jannatul kafirin. Orang-orang kafir itu surga baginya, ya bebas itu. Kalau Anda berada pada tataran situ, ya silakan Anda bebas saja. Tidak ada aturan bagi mereka. Mau halal, mau haram, tidak ada masalah. Tapi kalau kita bagi orang yang beragama, kita punya aturan. Ya. Wa jannatul kafirin, ad-dunya sijanul mu'minin. Dia penjara. Berarti kita orang-orang mukmin itu, orang-orang Islam itu yang terpenjara adalah kita ada aturan. Ini dunia seperti penjara bagi kita. Kita tidak bebas loh. Mau menipu siapa saja tidak bebas itu. Karena di situ ada nilai hukum haramnya di situ. Sementara orang kafir tidak ada masalah. Makanya di sini harus diperbaiki penanaman nilai-nilai agama kepada anak-anak didik kita, ya. Pemberian materi keagamaan, pemberian materi tentang akhlak itu harus kita tingkatkan lebih baik lagi, diberikan pemahaman lebih dini lagi supaya tertanam nilai-nilai itu. Contoh saja anak kecil, ya. Pembiasaan itu bahwa kalau dia mengambil sesuatu yang bukan haknya, jangan pernah ragu untuk melepaskan pukul tangannya, getik tangannya, limanna kan detik, dengan bacakan selawat. Ini bukan hakmu. Kan dari situ kita bisa memberi pendidikan. Ya, sederhana memang, tapi kok terbawa sampai dewasa. Jadi itu kan makanya mereka lele bulu lele biasa. Ya. Tapi kan yang begini kan medsos ini kan selalu kita ajarkan kepada anak kita, ya, dari kecil juga. Lebih menghapus daripada teri. Padahal dalam bahasa menangis adalah bahasa kesehatan. Tapi kan orang tua tidak berpikir seperti itu. Saking cerdasnya bermedsos, ya, sampai dia bisa menipu orang tuanya juga. Dan itu tindakan haram yang dilakukan seperti itu. Bagaimana dengan berkahnya? Kan tadi sempat pekerjaan. Kan ada kelompok masyarakat di daerah tangga misalnya yang disebut pasobis. Bahkan di Parepare sendiri saya kenal orangnya, ada teman yang nasobis si Kapolda Nusa Tenggara. Di semua pangeran kota. Iya, betul. Itu kan tidak ada berkah yang begitu. Tapi irona paki matu malep, irona paki langi bipa-bipa. Secara bahkan zakat fitrah punya pun mungkin bayar dari situ. Secara lahiriah kita lihat dia enak, dia bagus. Tapi secara batinnya kan tidak ada hubungannya dengan Allah itu. Karena Allah tentunya tidak akan pernah menerima harta yang kotor. Termasuk apapun dilakukan, dia belikan ini kepakai beribadah, kan tertolak semua ibadahnya itu. Banyak yang kita lihat, tapi tidak ada keberkahan. Betulnya dika barakah, nah dika gunanya itu gagas. Maka apa nih? Yang kata biasa Andre. Sama kalau kita gini, Banti Mas, contohnya ya. Semua makanan enak, ya, di depan kita. Jadi engkau mana nih Andre? Tapi kita kenyang. Enak ke makanan itu? Kan tidak ada. Beginilah modelnya orang yang dapat itu apa-apa yang tidak sesuai dengan jalur yang ditentukan oleh agama. Kalau dia dapatnya jalurnya yang diharamkan, maka begitulah modelnya. Tak ada kenikmatan dalam menikmati itu. Kemudian itu akan berimbas nanti kepada psikologinya. Itu gersang jiwanya yang orang seperti itu. Kemudian selalu was-was. Tidak ada ketenangan dalam hidupnya. Tidak ada ketenangan. Kalau dia berdoa ditolak doanya, kalau dia sholat tertolak sholatnya. Karena dia pakai unsur penipuan dalam bekerja. Itu maka tidak boleh kita lakukan. Maka dia antumi sapo detol gage jamu aku tuh menjadi wedding jamu jadi maku tuh miru jamu. Bukan berarti. Iya, karena kita selalu ikut-ikutan karena ini yang nggak praktis kan, nggak praktis. Lalu kita tidak pernah mau berusaha mencari yang lain. Bayangkan ya, banyaknya anak muda yang kiri kanan melamar pekerjaan tidak dapat. Akhirnya ada satu usaha yang dilakoni. Alhamdulillah, usaha itulah yang menjadikan dia berkah. Jadi itu Allah itu hanya mendidik kita sesungguhnya. Ya, bukan karena yang namanya manusia, yang namanya dunia, tempat kita berusaha. Bukan kita berada di alam rahim. Alam rahim itu tidak ada usaha. Semua dunia ada usaha.
ya ada usaha. Radio Mesra itu tidak seperti ini. Dia kan dari proses. Iya. Lambat laun wahyunya sampai besar seperti ini misalnya. Itu kan ada usaha di situ. Jadi Allah itu bukan hasilnya yang mau dilihat, tapi usahamu. Prosesnya. Seberapa besar usahamu yang kau lakukan untuk mendapatkan itu. Jadi bukan finisnya dilihat oleh Allah, prosesnya. Ya, makanya sekarang banyak anak-anak muda yang malas karena dia dapatkan ya cara beginilah kita dapat telepon sekali, alhamdulillah sudah bisa meraup keuntungan yang puluhan juta. Telepon sekali, alhamdulillah. Caranya salah. itu kan yang fatal kan sekarang kan, seperti itu. Jadi sebenarnya yang dicari itu keberkahan ya, bukan hasil ya. Bukan hasil. Yang kita mau keberkahannya. Ya Pak Mega tuh sogi malas lu na pikiri ko tuh. Itulah. Artinya ada keberkahan di situ, ada kebenaran dalam hidup. Bangun aja start nih. Belum tiga. Contohnya sebantir di mana? Saya kan mega pulih tapi masih gatel loh. Iya. Itulah. Ada istilah itu Bang Ude. Wansetan nawakan jin. Wansetan dan rekiting. Iya. Jadi kode nalao keluarganya ke Malaka akan nawasan. Itu rekala ondan dia lo. Tapi turun makan lagi besok piano saja anak. Ya begitulah namanya dunia Bang Ude ya. Iya. Ini ke masalah hukum ini Bang Ude. Ini kan kadang orang berkata runcing ke bawah. Iya. Tumpul ke atas, ya, tajam ke bawah. Tajam ke bawah. Iya. Dikatakan hukum itu adalah mahkota tertinggi di Indonesia, panglima tertinggi. Tapi yang kita tahu betul memang banyak kejadian. Kalau orangnya besar, hanya tolong punya maksud nanti gajinya, mata depan pangkatnya. Iya. Orang berpengaruh lah. Iya. Apakah kita tahu bahwa yang pernah membom itu Jakarta itu masih di penjara? Itu yang polisi ya. Tak boleh kan lah penjara itu kan ada sebulan mati itu. Oh iya, Ferdi Sambo kasusnya Ferdi Sambo. Ya, Ferdi Sambo. Ya. Jadi kita ini jalur agama kita cerita ya. Saya senang bahwa agama Islam bisa membentuk suatu cara untuk bagaimana manusia itu menyadarkan orang yang punya petinggi besar. Karena negara kita tambah malumpuh tuh, tambah gampang mengatur sesuatu. Jadi kalau kita kecil begini, kamu masuk salah ini, maka ada hukuman tak? Iya. Bagaimana dalam hukum Islam ini supaya keadilan. Ya, keadilan sama di Indonesia, karena saya lihat di Indonesia serba dibayar-bayar. Jadi kalau itu sudah berlaku serba dibayar-bayar, madrasah dibangunin dengan nama kemanya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Ya, agak gadena lolos lagi lolos suku Indonesia. Gini Bang Ode. Semua itu kan ada aturannya. Iya. Ada undang-undangnya. Artinya kan negara ini berjalan sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku. Ya. Tapi kenapa banyak hal-hal yang dilakukan di luar daripada aturan itu kan boleh jadi kan mereka belum ketahuan atau bagaimana saja. Sehingga dalam istilah pengadilan hukum ada pengadilan tapi yang sulit adalah keadilan. Ya, betul. Kan gitu kan. Betul banyak pengadilan tapi sulit sekali orang mencari keadilan. Itulah sehingga diistilahkan tumpul ke atas tajam ke bawah. Iya. Kalau pencuri ayam wah jelas sekali hukumannya. Orang tua yang curi kelapa sendiri. Jelas sekali hukumannya. Tapi kalau katanya orang yang di atas ya sekian miliar bahkan triliunan ya biasa-biasa saja. Seperti itu. Allah itu tidak buta. Semua dilihat. Dan kalau ini terjadi seperti itu, maka tunggulah kehancuran dalam sebuah bangsa dan negara itu. Ciri-cirinya itu bangsa itu tidak dirahmati oleh Allah. Yusallitanallahu sultanan zalima. Mereka memilih pemimpin yang zalim. Sudah tahu mereka zalim, tapi mereka masih memilihnya. Yang kedua, yastaghfiru la yastaghfara lahum. Kalau mereka minta ampun, mereka tidak diampuni oleh Allah. Yang ketiga, yustajaba lahum. Yad'una fala yastajaba lahum. Kalau mereka berdoa, doa mereka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih gambaran seperti ini. Pernah kita mengalami kemarau kan? Pernah. Kemarau berkepanjangan sampai diadakanlah sholat istihara di lapangan.
Iya. Tapi berapa kali orang sholat istihar di lapangan tapi tak kunjung hujan turun, tidak ada hujan. Ya, kenapa begitu? Analisa daripada beberapa prop yang pernah saya baca ulasannya di Pajar, ternyata seakan-akan itu langit itu tertutup dari doa-doa kita. Kenapa tertutup? Karena banyaknya maksiat yang dilakukan dan banyaknya nilai keadilan yang diinjak-injak. Sehingga tertutuplah pintu langit dari doa-doa kita. Padahal yang berdoa adalah ulama. Ya, bukan dia pelaku. Iya. Cuma dia melakukan. Tapi kenapa doa mereka tidak diterima oleh Allah? Karena mereka tahu tapi mereka bungkam. Oh, iya. Itu maksudnya. Jadi pertanyaan yang bilang terkadang Allah tidak adil karena ada yang Bukan, teraniaya berdoa Iya. tidak dikabulkan, justru yang Iya, justru kita yang pertama diadili sebenarnya. Kau tahu, tapi kenapa kau tidak sampaikan? oh iya. Ya gitu. Itulah gunanya watawasaw bil haq watawasaw bis sabr. Maka bagusnya kita karena di radio bisa menyampaikan itu. Didengar oleh masyarakat bahwa korupsi itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh agama, jangan lakukan. Karena itu adalah bagian maksiat dan itu bagian daripada undangan untuk mendatangkan bala dalam sebuah negeri. Sahral fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan yang terjadi di laut dan di darat itu akibat ulah manusia. Jadi bukan hanya menebang pohon masuknya, tetapi mereka yang melakukan kemaksiatan terus-menerus berlangsung lama, maka itu bukan lagi dianggap maksiat tapi dianggap sebuah kebenaran. Korupsi dulu itu kan dulu orang korupsi kan takut-takut di zaman Soeharto. Iya. Kan? Iya. Paling-paling mereka di bawah meja. Iya. Ya, sekarang tidak, dengan mejanya hilang. Ini bahayanya begitu. Iya. Ya. Sehingga ada ulasannya ini Pak siapa ini? Ya, mantan Kejaksaan Agung kalau tidak salah, Bapak Prof Bismar Siregar. Saya pernah baca bukunya dalam Islam Humanis. Oke. Terima dulu. Dari Bang Hude. Ya. Ingatkan itu nih, lanjutkan nanti ulasan. Oke. Silakan Pak Firman. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Oh, yang saya tanya ke Pak Ustaz Iya. mengenai hak warisan. Iya. Ada beberapa, artinya ada keluarga Bang Iya. bersaudara, Iya. tapi dia artinya punya warisan, Iya. sebagai orang tuanya masih hidup, dia sudah dibagikan ke satu tempat, satu orang. Oh, sudah dibagi ya? Sudah, waktu masih orang tuanya hidup. Iya. Tapi setelah anak ini ada yang meninggal satu, sebelum pembagian yang lainnya dia meninggal, lebih Iya. dulu meninggal, artinya mungkin 10 tahun lagi meninggalnya baru meninggal orang tuanya. Ya, nah kalau Yolo teman-teman. Kedua orang tuanya, jadi sekarang kan ada anaknya, Iya. bagaimana dulu aturannya seperti itu? Oh, Bang? iya. Karena ada yang tinggalkan dan kemudian masih ada, harta belum terbagi dia meninggal. Jatahnya meninggal ya. Iya. Sudah meninggal itu anaknya yang satu. Iya. Baru meninggal orang tuanya puluhan Iya. tahun begitu baru dia meninggal. Oke. Iya. Meninggal keduanya. Ya, Iya, masih iya. ada yang lain Bapak Firman? Itu saja gitu. Oke. Banyak. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, langsung Waalaikumsalam dijawab Bang warahmatullahi Hude. wabarakatuh. Ini jadi persoalan memang di negara kita juga ya masalah hak waris ya, harta warisan. Jadi itu begini Bang Dimas Sisa Mesra, kalau misalnya orang tua boleh meninggal dunia, tapi dia sudah bagi, Ya. ya. Kalau memang itu sudah terjadi kesepakatan keluarga, sudah klop semua, oke, inilah bagian kalian masing-masing, maka itu sudah bisa menjadi warisan. Tetapi aturannya warisan itu nanti ada setelah orang tua meninggal dunia. Iya. Ya, itu namanya harta warisan. Kalau hanya pemberian itu namanya harta gibah. Iya. Ya, dihibahkan ya. Maksudnya diberikan, garap. Tapi kalau orang tua sudah meninggal dunia, maka bisa kembali menjadi harta warisan itu. Tapi kalau sudah terjadi kesepakatan daripada kalian bertengkar, tidak usah kau bagikan makna jadi baja sangat dikomatika. Oke. Gimana Ini tawamu? Nah, sekarang sudah dibagikan tapi ada anaknya yang meninggal. Iya. Ada meninggal. Maka kalau ini anaknya meninggal sudah dibagikan, misalnya si digalung 30 are, atau satu kebun atau satu misalnya ada uang, maka ini warisannya jatuh kepada anaknya. Kalau ya mestinya jatuh kepada cucunya. Iya. Kalau ada keturunannya Iya, jatuh kalau ada ke keturunannya, dia jatuh kepada cucunya. Ataukah kalau ada istrinya, maka istrinya itu mendapat 1/2 kalau tidak ada anak.
Tapi kalau ada anak, maka anak yang dapat 1/2, maka istri mendapat 1/4. Nah, gitu. Jadi harusnya memang diperbaiki memang ini aturannya, diperbaiki memang ini pembagiannya. Karena jangan sampai sudah dibagikan meninggal orang tua, alira si masih masalah si pem. Maka itu bagusnya hadirkan pengadilan agama. Bagian itu tidak kembali ke orang tua untuk dibagikan kembali ke tidak kembali saudara karena yang dia, hidup. Karena dia punya ahli waris. Kalau Dia punya hak waris. Misalnya orang tuanya kan masih hidup. Ya. Anaknya misalnya taruhlah 3 atau 5. 3 ini anaknya. Dibagikan 3. semua. Ya. Tapi ternyata sudah dibagikan, ada anaknya yang meninggal. Ya. Tapi ini anaknya meninggal, dia punya istri, sudah berkeluarga. Kalau dia sudah berkeluarga, maka hak tetap warisnya jatuh kepada keluarganya. Kalau tidak ada anak, maka istrinya mendapat 1/2. Yang 1/2-nya? Yang 1/2-nya kembali kepada keluarga. Untuk dibagikan lagi. Iya. Tapi kan tetap dia berarti tetap istrinya mendapat hak dari 1/2 itu lagi. Iya, tetap dia mendapat hak di situ. Di situ haknya di situ adalah 1/2 saja. Iya. Dari harta warisan. Kalau misalnya 500 juta, berarti 1/2-nya dia dapat 250. 250 kembali 50 juta kembali kepada keluarganya. untuk dibagikan lagi untuk secara dibagi merata. Merata kepada keluarga. Ya, termasuk dia masih punya hak di situ. Tidak ada haknya di situ, karena sudah ada haknya di 1/2. Tapi kalau ada anak, tidak ada yang kembali kepada keluarga. Tetap kembali kepada keluarga yang ditinggal. Oh iya iya. Nah, gitu. Kalau Oke. belum menikah, Hah? meninggal. Apanya? Kalau belum menikah dan meninggal, Belum menikah, maka kembali kepada keluarga. Orang tuanya. Orang tuanya, kembali kepada orang tuanya. Jadi kalau dia belum menikah, dia sendiri, tapi sudah dibagi, tapi keburu dia meninggal dunia, maka harta itu kembali kepada Ya. keluarga. Itulah menjadi namanya hak waris, ahli waris, harta warisan. Ya, Kembali nolih. gitu. Ya, dibacakan dulu, ada ya. pertanyaan lagi. Nah, Maaf, terus apa pendapat Ustaz soal boykot produk makanan yang tidak pro Palestina yang ada di media sosial? sebenarnya ini bentuk protes kita, bahkan kita tidak punya perjuangan fisik untuk membantu Palestina. Ya, tidak ada perjuangan fisik kita. Kita melalui doa saja. Iya iya iya. Salah satu perjuangan kita adalah boykot. Misalnya produk-produk yang berkaitan dengan yang negara-negara yang menindas Palestina. Itu kan bentuk perjuangan kita seperti itu. Di negara-negara Timur Tengah sudah lakukan seperti itu. Bahkan ada perusahaan besar Israel itu sampai hampir gulung tikar gara-gara seperti itu. Itu kan berimbas semua. Jadi ini bentuk perjuangan dan doa kita. Ikhtiar kita di situ. Karena ikhtiar kita mau ke sana tidak bisa. Uang kita yang ke sana bisa saja. Harta benda kita ke sana bisa saja, tapi secara fisik kita tidak mampu. Maka itulah dikanjurkan dalam Islam itu ada namanya doa. Ad-du'a silahul mu'minin. Doa itu adalah senjatanya umat Islam. Dan bagian doa itu adalah boikot. Seperti makanan-makanan atau produk-produk mereka supaya mereka tidak bisa menghasilkan. Tapi bagaimana dengan pendapat bahwa ada saudara kita yang bekerja di perusahaan itu kan akan menjadi terganggu? Iya, betul. Tapi seberapa sih? Berapa saudara kita yang bekerja di situ? Apakah berbanding dengan orang-orang yang tertindas di Palestina, satu negara? Kalau antum yang bekerja di situ hanya mungkin secara dampak sosialnya kepada anda sendiri atau keluarga. Bisa cari tempat Tidak. Apakah kita tidak mensalimi mereka? Apakah Bukan. kita tidak mensalimi mereka? Bukan berarti apakah kita mensalimi atau tidak, tapi ini adalah imbas daripada sebuah perjuangan. Ya namanya perjuangan ada pengorbanan. Berarti secara tidak langsung mereka juga sebenarnya akan berjuang. Iya, mereka juga berjuang sebenarnya, tetapi ya mau di apa kita harus melihat di mana maslahatnya, di mana mudaratnya. Kita harus melihat dalam kaidah fikih, usul fikih itu tentang azimah wa rusah. Mana yang lebih banyak manfaatnya dengan yang lebih ringan mudaratnya. Nah, itu harus dilihat. Oke, silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Hujan lagi Hujan lagi, alhamdulillah. Lembang dan sekitarnya. Sudah. Info. Itu kadar itu. Telepon terakhir? Ya? Telepon terakhir tidak bukan? Sudah. Bukan. Iya. Bisa jadi kalau panjang gula Ini santa. mengenai bacaan surah-surah yang dibaca di salat tarawih 20 rakaat. Iya. Mulai dari al-haq mutakasir sampai dia atau iza aja. Di situ kalau terputar-putar ini saling oleh menegur, salah. Gitu dia. Tapi sekali anak santri yang pimpin salat tarawih masuk di
juz pertengahan tidak ada yang segera tidak hafal nih. Pertanyaannya apakah memang sudah ada ditentukan bahwa rakaat pertama sampai gitu. Nah, itu. Ini bagaimana selama ini tidak rakaat. Waalaikumsalam. Jadi aturan-aturan dalam ibadah itu tidak ada ketentuan itu, Pak Ali ya, tidak ada ketentuan. Yang ada itu perintah Nabi adalah membaca surah, tapi tidak ditentukan surah. Ada itu dalam sholat maghrib Nabi tidak meninggalkan surah Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas kalau maghrib. Hampir setiap sholat maghrib Nabi selalu baca Qul ya ayyuhal kafirun dengan Qul huwallahu ahad. Rakaat kedua dengan rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Tapi kalau tarawih tidak. Kalau kita mau ikuti Nabi tamat Al-Quran 30 juz. Ya. Kita tidak mampu. Makanya Umar hanya mengambil yang satu juz satu malam. Iya. Nah, kemudian ketentuannya kenapa orang di kampung baca At-Takasur sampai tabat tiada? Itu kan 10 surah di situ. Artinya memudahkan mereka menghitung. Kalau mereka misalnya At-Takasur ya, pertama kan berarti baru satu di situ. Kalau dia sudah sampai di situ kan Al-Hakumut Takasur, kemudian Wal Asri, kemudian ada surah Al-Lahab juga. Jadi kalau sudah sampai Al-Fil berarti sudah 8 rakaat itu. Ya, sudah 8 rakaat. Berarti orang ada yang ambil 8 mereka sudah bubar. Tahu. Tapi kalau sudah sampai di tabat tiada berarti itu yang 20 rakaat. Ketentuan saja. Jadi kalau kapan mereka bertukar itu ayatnya, surahnya bisa ditegur. Kenapa? Karena masyarakat semua hafal. Itulah bagusnya kalau kita baca surah-surah pendek. Berarti strategi marketingnya gitu. Strateginya hanya memudahkan saja. Itu salah satu strategi ketika kita sholat tarawih. Dan itu yang bagus ya. Di kampung-kampung bagus dipakai. Tapi kenapa kalau ke anak santri kan biasa hafalannya ada. Ya hafal 3 juz, 4 juz ya hafal ada. Cuma kelemahannya kapan dia salah tidak ada yang bisa menegur. Karena masyarakat juga tidak hafal. Tapi coba kalau kau salah Al-Kafirun, pasti namu rogi kok. Iya, namun sikiri mete itu. Ya dikeroyok kita. Kenapa? Karena mudah diluruskan. Gitu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Iya. Ini kalau yang saya tanyakan ini tentang ini lagi apa itu? Sholat zuhur, asar. Oh iya. Itu suara kok hilang, tidak ada suara di waktu itu. Iya. Tidak kayak maghrib, isya sama subuh. Iya saya. Kemudian ini Pak Ustaz ini di kunut itu. Iya. Kalau di awal-awalnya itu dikeraskan suara, tapi kalau sudah sampai di di tengah. Iya. Iya, dipendek. Ya, diperkecil suaranya. Orang. Ya, kenapa bisa begitu Pak Ustaz? Iya. Waalaikumsalam. Oh iya nih. Perbedaannya luhur, asar itu tidak bersuara, silent di situ. Ya. Kemudian maghrib, sejarahnya gini. Dulu ketika sholat itu bahwa sholat duhur itu orang-orang kafir itu siang hari itu mencari orang-orang mukmin yang sholat, orang Islam. Jadi kalau mereka menemukan sholat maka mereka akan dibunuh, dibantai, sehingga dikecilkanlah suara. Tidak ada suara di situ. Yang ada suara adalah takbir, ya, sebagaimana Nabi ajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Itu dulu tidak ada suara. Bahkan ketika Nabi sakit yang menggantikan sholat adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sementara sakit Nabi keluar, lalu berada di sampingnya Abu Bakar, dia sholat juga. Pada saat dia bertakbir, dia keraskan suaranya, Allahu Akbar. Jadi yang ada suaranya adalah takbir saja. Ada membaca Al-Fatihah dengan surah itu dikecilkan. Kenapa? Untuk melindungi mereka dari pembantaian orang-orang kafir Quraisy. Sejarah seperti itu. Yang kedua, kenapa kecil suaranya? Tidak ada suara di asar dengan duhur karena kita kembali ke dalil. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian seperti apa yang aku lakukan, seperti apa yang kulihat pada saya. Jadi Nabi salatnya tidak ada suara ketika duhur dengan asar, hanya mulutnya berqaul kami tetapi tak membaca. Nah, gitu. Tapi kenapa di maghrib dengan isya subuh? Iya, karena orang-orang kafir itu ketika menjelang maghrib itu mereka sudah tertidur, tidak lagi keluar mencari orang-orang mukmin untuk sholat, sehingga mereka bisa mengeluarkan suaranya dan mereka bebas saja membaca ayat. Tapi kenapa hari Jumat?
besar suaranya. Iya, Ya, iya. padahal duhur juga itu. Ya karena pendapatnya di situ karena kita berjumat itu banyak sama-sama. Oh, pakai Pak Burung. Berjamaah. Nah, jadi ya artinya makanya biasa ada orang sholatnya miring, tangannya seperti ini memegang pedang, itu salat dalam keadaan perang. Jadi kalau datang orang kafir membantai kita banyak di sama-sama dan kita melawan. Iya, iya. Maka keraskan suara. Iya. Nah, gitu. Oh, jadi begitu ya. Kunut. Kunut. Kunut itu dibesarkan suara di 5 di situ. Allahumma dina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima atait, wa qina bi fadlika ya rabbana syarra ma qadait. Kenapa dikeraskan suara? Kan itu doa. Kenapa? Karena orang yang mendengarkan itu mengaminkan doa itu. Amin. Kenapa pada saat fa innaka taqdi'u ala kan itu bukan lagi doa. Dia bukan doa di situ, maka dikecilkan suara. Kecuali kalau ada doa di situ Allahumma ighfirlil, biasa ditambah Allahumma ighfirlil mu'minina wal mu'minat, itu ditambah karena dikeraskan suara kan itu doa. Jadi itu hanya kata-kata pujian saja. Fa innaka taqdi ala yuqda alai wa innahu la yadhillu man walai wa la ya'isman alai tabarak rabbana wa ta'ala falak alhamdu ala ma qalaik nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa baraka wa sallam. Berarti tidak ada ketentuan ya sebenarnya besarnya. Jadi kalau misalnya kita sendiri kita bisa besarkan semua. Bisa, cuma tidak diaminkan. Karena tidak ada yang mengaminkan. Ya, ada yang mengaminkan kan itu bukan doa. Yang 5 itu adalah doa di situ. Oke. Nah, itu. Ya. Andi Purnawan, terima kasih. Ibra Laiman, terima kasih Kak Ibra. Samsur Rijal, ada Oke, pertanyaan atau lanjutan tadi? Yang tadi kita lanjut. Lanjutan tadi. Ya. Dan lupa ini Usna. Yang gini. Itu yang tadi bahwa ada pengadilan tapi sulit keadilan ya. Nah, sehingga itulah bahwa kita itu sebenarnya dalam bahasanya Prof. Bismar Siregar ya tadi. Iya. Bahwa itu ada singkatan seperti ini dia jelaskan dalam bukunya itu Islam Humanis. Yang pertama ada namanya KUHP. KUHP itu kadang-kadang disingkat dengan kasih uang habis perkara. Iya. Yang kedua ada disingkat dengan sumut. Sumut itu semua urusan mesti uang tunai. Iya. Itu sejak tahun berapa itu dia sebutkan tahun 90-an ya. Dia sudah sebutkan seperti itu. Kemudian ada UUD, ujung-ujungnya duit. Nah, kemudian ada juga yang menyebutkan macam-macam lah. Yang singkatan-singkatan itu kata pelesetan karena melihat gejala yang seperti itu Pak Prof. Bismar Siregar. Dan itu bisa dilihat dalam buku Islam Humanis cetakan pertama tahun 95. Iya. 2 kali cetakan. Saya pernah baca bukunya itu warnanya putih. Iya. Nah, jadi insya Allah bahwa hukum ini memang hukum ini kadang-kadang dimainkan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan. Ya, makanya itu kata Nabi selalu berpesan, hati-hatilah kepada 3 macam manusia. Pertama, kita berhati-hati betul dengan ulama kita, orang-orang pintar yang waktu itu dimainkan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan. Kan sekarang terjadi seperti itu. Berapa banyak orang-orang yang bisa menetapkan hukum dalil haram, tapi tidak bisa mengeluarkan dalil karena dia dibawa kekuasaan daripada orang-orang penguasa yang punya uang yang waktu itu. Itu bahaya. Sehingga orang Arab pernah bilang begini, liman arada fasihatan, bahwa bicara lidah itu macet, tapi bicara uang tidak pernah macet. Makanya bicaranya uang itu lancar. Kalau bicara lidah macet-macet. Tapi kan sekarang Bang, jangan kayak orang Pukal, bahkan ulama pun sekarang kayaknya dikebiri dengan itu. Kalau terlalu vokal dikasih kekuasaan, akhirnya kan berbalik. Ya, baru keadaan kita seperti ini, ada pengajian bisa dibubarkan. Iya. di mayoritas umat Islam kan. Iya. Ya, biasanya kita di negara-negara yang minim Islam itu pengajiannya dibubarkan, kasihan karena mereka minoritas. Tapi kita di sini ya iri sekali seperti itu. Tapi ya begitulah kondisi kita karena memang maraknya kita juga menjaga yang namanya moderasi beragama. Ya. Makanya itu mubali-mubali kita juga harus kita sampaikan. Jangan seenaknya kita terus mengumbar kata-kata yang tidak baik didengar oleh orang-orang yang di luar daripada ajaran agama Islam. Ya, kita kan kalau mubali kita biasa kalau termotivasi semangatnya naik ya sembarang bilang. Padahal Al-Quran mengajarkan uda'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ya, ajaklah
manusia ke jalan Tuhanmu dengan cara yang paling bijaksana. Makna bijak di sini itu dimaknai dengan kata ilmu. Ya harus ada ilmu. Nggak boleh sembarang bicara mengatakan jangan sombong kau begini belum kau dilantik kau enggak. Bukan kata-kata mubalik itu. Iya. Nggak boleh kita begitu. Artinya kita ini harus menjaga namanya qaulan layyin. Dengan kata-kata yang lemah lembut. Bagaimana Rasul berdakwah? Itu dengan kata-kata yang lemah lembut, bukan dengan kata-kata yang kasar. Kita mubalik kita kadang-kadang mengata-ngatai orang di masjid. Padahal mereka sudah beriman semua. Ya, mereka sudah bagus semua. Yang di luar itu yang harus diperbaiki. Iya. Nah, gitu. Ya, 1 menit mungkin Bang Ude untuk menjawab pertanyaan yang ada di WA WhatsApp ini. Apa yang dimaksud salat berjamaah? Di masjid. Pahalanya lebih 27 derajat dibanding di rumah sendiri. Maknanya kan gini, kalau kita di masjid itu satu. Kalau ada kesalahan yang kita lakukan, maka mudah diluruskan karena banyak yang lihat, banyak sama-sama. Misalnya imam salah, pasti di antara banyak jamaah pasti ada yang ingat kesalahan itu, maka dia mengatakan subhanallah. Tapi kalau Anda sholat di rumah sendiri, kalau salah, siapa yang bisa berteriak salah kok? Tidak ada, itu mana 27 derajat. Pak kok angka gua lari tuh. Iya. Berlaku untuk perempuan juga. Berlaku untuk perempuan. Harus main ke masjid. Iya, berlaku untuk perempuan sebenarnya. Karena itu jamaahnya. Jadi makanya perempuan dulu dilarang ke masjid itu karena ada fitnah, tapi sekarang kan tidak. Dan seperti itu dalilnya. Dalilnya itu lebih baik ke masjid. Ya, sudah ada lampu lorong. Oke, seperti itu. Kita minta maaf Bang Une, dan pertanyaan yang mau masuk ini kayaknya mengetik. Karena durasi memang kita perhitungkan durasi untuk berbuka. Silakan Bang Ude untuk closing. Baik, insya Allah. Sebentar malam ke-20 Ramadan dengan tema urgensi ukhuwah Islamiyah. Fadilahnya sebentar malam, yakni siapa yang beribadah karena iman dan takwa kepada Allah, maka akan diberi pahala seperti orang-orang yang mati syahid dan pahala bagi para orang-orang yang solihin. Insya Allah, ukhuwah Islamiyah dalam artian adalah nilai persaudaraan dalam Islam dengan beberapa tingkatan. Perbaiki nilai kerjasama kita, pandanglah dia manusia sebagai makhluk Allah, pandanglah dia adalah merupakan ciptaan Allah, maka siapapun dia, maka dia adalah saudara kita, meskipun tidak sekeyakinan, tapi kita ini bersaudara dalam sebangsa dan bernegara. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dialog kita pada sore hari ini. Terima kasih untuk semua yang telah bergabung. Semoga banyak ilmu yang bisa kita petik pada dialog kali ini. Besok kita kembali bertemu di jam yang sama. Anda dapat mendengarkan kembali program ini di channel YouTube Radio Mesra Parepare, dan pada pukul 6 pagi di 102,8 FM. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.